Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Fitriana, NIM 18420628, Prodi Ekonomi Pembangunan, akan mempresentasikan mengenai perekonomian Indonesia mulai dari tahun 1945. Perkembangan Undang-Undang Dasar. Perencanaan pembangunan sebagai bagian dasar manajemen pemerintahan yang mengemban tugas spesifik untuk melakukan fungsi perencanaan dalam rangka mewujudkan cita-cita dan tujuan Indonesia merdeka harus didasarkan pada Konstitusi Negara Indonesia Merdeka. Sejak awal kemerdekaan hingga sekarang Indonesia telah memakai 5 buah konstitusi, yaitu 1. Undang-Undang 1945 yang berlaku sejak 1945 sampai 1949. 2. Undang-Undang Republik Indonesia serta yang berlaku pada tanggal 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. 3. Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia berlaku sejak 17 Agustus 1950 sampai 5 Juni 1959. 4. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang berlaku sejak 5 Juli 1959 sampai dengan 1999. Dan yang terakhir, yang kelima, Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, amandemen yang ditetapkan melalui serangkaian sidang umum MPR tahun 1999, tahun 2000, tahun 2001, dan tahun 2002. Tantangan pembangunan 1945 sampai dengan 1949. Tantangan utama yang dihadapi Indonesia pada kurun 1945 sampai dengan 1949 adalah mempertahankan kemerdekaan, karena Belanda ingin menjajah kembali dengan melakukan 2 kali agresi militer, menjaga kestabilan politik dalam negeri, perbedaan paham di antara partai politik dan mengelola negara, khususnya dalam menghadapi Belanda, memicu terjadinya pemberontakan dalam negeri, mengatasi kesulitan di bidang ekonomi dan sosial, antara lain akibat blokade Belanda sejak akhir 1945. Banyak prasaran fisik hancur akibat peperangan. Pemerintah dihadapkan pada masalah inflasi dan defisit anggaran belanja. Keadaan ini memunculkan berbagai masalah sosial seperti tidak tertanganinya kesehatan dan terbengkalainya pendidikan masyarakat. Falsafat, arah, dan tujuan pembangunan. Falsafat pembangunan nasional yang dianut bertolak dari semangat proklamasi dan amanat konstitusi yang memandang pembangunan sebagai bagian dan kelanjutan dari perjuangan kemerdekaan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Maklumat pemerintah tentang pembangunan negara pada 18 Agustus 1945 menegaskan bahwa pembangunan harus memperhatikan kehendak rakyat dan dilaksanakan secara seksama dan tanggung jawab. Arah pembangunan ditunjukkan pada pembebasan kehidupan bangsa dari berbagai kekurangan, kemiskinan, dan keterbelakangan dalam berbagai kehidupan, serta pengakuan kedaulatan bangsa. Pada pembangunan perekonomian dengan semangat koperasi dan disusun sebagai usaha bersama atas dasar kekeluargaan dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945.
Adapun tujuan pembangunan kurun tahun 1945 sampai dengan tahun 1949 adalah tercapainya pengakuan dunia internasional secara penuh atas kedaulatan bangsa dan negara Indonesia di seluruh wilayah Nusantara. Terselenggaranya upaya-upaya mengatasi masalah pembangunan nasional. Paradigma, strategi, kebijakan, dan program pembangunan 1945 sampai dengan 1949. Paradigma pembangunan periode 1945 sampai dengan 1949. Pertama, kolektivitas dalam penyelenggaraan negara dan pembangunan meningkatkan kemampuan individu dan masyarakat dalam mempertahankan dan mengisi kemerdekaan, termasuk di bidang ekonomi. Kedua, strategi pembangunan adalah pembebasan dari penjajahan, kemiskinan, dan keterbelakangan politik, ekonomi dan sosial serta pengelolaan ekonomi dilaksanakan menurut pasal 33 Undang-Undang 1945. Ketiga, kebijakan dan program pembangunan dikembangkan dan dilaksanakan oleh kabinet mencangkup berbagai sektor dan bidang. Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional pertama, Panitia Pemikir Siasat Ekonomi yang dibentuk pada masa Kabinet Syahrir III berhasil menyusun dasar-dasar pokok daripada Plan Mengatur Ekonomi Indonesia yang berisi rancangan program pembangunan dengan tujuan untuk memperbesar dan menyebarkan kemakmuran rakyat secara merata dengan cara: yang pertama, mengidentifikasi usaha produksi. Yang kedua, memajukan pertukaran internasional. Yang ketiga, mencapai standar hidup yang lebih tinggi. Dan yang terakhir, mempertinggi derajat kecakapan dan kecerdasan rakyat. Langkah kebijakan yang ditempuh mencangkup: yang pertama, meningkatkan sektor perdagangan. Impor dibatasi pada barang-barang yang penting, mendorong ekspor hasil-hasil perkebunan, hutan, dan tambang. Pembangunan dan rehabilitas prasaran berhubungan dengan rencana pembangunan berbagai industri tingkat pertama. Upaya penyebaran penduduk dengan cara memindahkan sekitar 20 juta penduduk Jawa ke Sumatera selama 10-15 tahun. Dengan demikian diharapkan kemakmuran di Jawa berkembang dan terbuka kemakmuran baru di Sumatera. Dasar politik ekonomi pemerintah Pasal 33 Undang-Undang 1945. Karena semua perusahaan vital harus dikuasai oleh negara. Kelembagaan Perencanaan Pembangunan. Menteri Kemakmuran Aga Ghani pada masa Kabinet Syahrir III berinisiatif membentuk Badan Perancang Ekonomi. Badan perancang ini bertugas membuat rencana pembangunan, khususnya pembangunan ekonomi untuk jangka 2-3 tahun. Tugas dan kewajiban panitia pemikir ini adalah menyiapkan bukti dan buah pikiran untuk menjadikan rencana dasar pendirian pemerintah negara Republik Indonesia dalam menghadapi perundingan dengan Belanda dan penyelesaian soal-soal pembangunan negara. Panitia Pemikir Siasat Ekonomi ini menghasilkan dokumen perencanaan yang disebut dasar-dasar pokok daripada Plan Mengatur Ekonomi Indonesia. Rencana ini berisi program pembangunan dengan tujuan memperbesar dan menyebarkan kemakmuran rakyat secara merata. Ini merupakan dokumen perencanaan pertama yang berhasil disusun dalam sejarah perekonomian pembangunan di Indonesia. Sistem dan proses perencanaan pembangunan. Kandungan penetapan Presiden Nomor 3 tertanggal 12 April 1947 tentang Panitia Pemikir Siasat Ekonomi menunjukkan gambaran mengenai sistem dan proses perencanaan pembangunan berbasis ilmu pengetahuan. Panitia Pemikir Siasat Ekonomi dibagi atas beberapa bagian. Ketua bagian-bagian tersebut diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
Sidang panitia pemikir siasat ekonomi diadakan setiap waktu atau atas sepertiga permintaan anggota. Undangan untuk persidangan dikirim 10 hari sebelum sidang dimulai dengan menyebutkan acara yang akan dibahas. Sidang bagian-bagian panitia pemikir siasat ekonomi diadakan setiap waktu dianggap perlu oleh ketua bagian. Sekurang-kurangnya sekali dalam 15 hari ketua panitia pemikir siasat ekonomi mengadakan pertemuan dengan ketua atau wakil. Untuk menghadiri sidang panitia pemikir, setiap anggota menerima uang duduk. Setiap bulan Desember, keterangan yang telah selesai dikerjakan oleh panitia harus segera diampaikan kepada pemerintah. Mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.